Nah, tapi aku akan bandingin mungkin kualitas yang ini terlalu kayak gimana atau kayak gimananya gitu. Halo smart viewers, balik lagi nih sama aku Felis di Live Tech. Nah, seperti yang bisa kalian lihat nih di depan aku udah ada beberapa box TWS atau Bluetooth headset nih. Kalau misalkan udah dijajarin kayak gini, kalian udah tau lah ya, kita bakal rivalin atau ngebandingin ketiga TWS ini nih smart viewers. Dan kalau misalkan aku sebutin, ini yang pertama itu ada dari Viata Airboom Pro, terus ada yang dari JT, terus ada yang ini adalah Soundpeats gitu. Nah, kita bakal nge-review mungkin mulai dari materialnya, terus desainnya, sama kualitas suaranya. Mungkin kalau untuk kualitas suaranya aku nggak akan terlalu detail ya, mungkin dari segi bass terus apanya itu aku nggak akan lebih detail ke sana, tapi aku akan bandingin mungkin kualitas yang ini terlalu kayak gimana atau kayak gimananya gitu. Kita mulai dari yang JT dulu kali ya. Ini dibeli dengan harga mungkin sekitar 200-an. JT ini bentukannya seperti ini nih. JT ini bentukannya kan seperti ini kalau kalian beli. Tuh. Nih kalau kalian buka, nih bentukannya kayak gini. Oke. Bentukannya kayak gini. Ada dua. Materialnya menurut aku kurang suka sih karena plastik banget. Terus kayak nggak terlalu kokoh sih menurut aku. Nggak terlalu kokoh untuk dock chargingnya ya. Apalagi bagian atasnya nih. Kayak menurut aku agak keringkih gitu sih. Gitu. Tapi untuk ya harga 200 ribuan kita coba dulu aja deh. Untuk harganya, kualitasnya. Nih kita coba dulu. Jadi yang pertama, kalian harus konekin dulu nih ke Bluetooth. Nah nih di sini udah keluar nih JT T2. Kita coba TWS harga 200.000 untuk dengerin lagu. Apakah oke? Biasa sih. Harga boleh lah. Kalau dari segi suara sih menurut aku biasa-biasa aja sih. Biasalah. Sih mesti kayak ya headset biasa gitu, kalau misalnya kalian beli ya harganya suaranya kayak gitu. Nggak yang spesial banget. Tapi ini dia pencetannya itu kayaknya kayak touchscreen gitu deh. Jadi kayak tuh. Kalau misalkan aku pencet sekali di bagian sininya nih, di bagian tengah-tengah sini, kalau pencet sekali itu adalah pause dan play. Nah, tuh. Bisa. Nah, itu dia. Kayak gitu. Itu baik di kiri dan kanan bisa ya. Oh, dia agak delay sih kalau untuk pencetannya. Menurut aku nggak terlalu cepet. Kayak aku pencet pause play-nya itu dia nggak cepet dalam bereaksi ya menurut aku. Terus untuk hands free calling. Oh kita coba hands free calling nih. Aku coba telepon nih. Halo. Suaraku kedengeran nggak? Oh agak sember ya. Oke, nih kalau di sini suaranya penerima telepon itu udah jelas banget. Tapi aku coba deh, matiin pakai fiturnya dia. Kalau misalnya dipencet, bisa nggak? Oh, bisa sih, nggak bisa. Oke, berarti aku harus matiin. Kayak gitu. Coba kalau misalkan aku ditelepon. Coba kalau misalnya aku ditelepon. Aku bisa angkat gak dari sini?
nggak bisa. Aku harus angkat harus digeser sendiri kayak gitu. Jadi nggak bisa pakai tombol. Itu agak kurang sih kalau misalnya WhatsApp ya. Tapi aku coba pakai yang nomor deh. Pakai yang nomor. Mungkin ada yang bisa diangkat. Tuh, di sini aja dia tulis kalau misalkan untuk menjawab panggilan masuk kita bisa tekan yang sebelah kiri atau kanan untuk menjawab panggilan. Sedangkan tadi kalau misalkan dari WhatsApp, itu dia nggak bisa, guys. Tapi kita coba, kalau misalkan kita pakai nomor telepon ya. Kita coba pakai nomor telepon. A few moments later. Oke, menurut aku suara denger musiknya, bukan suara tadi denger telepon ya, itu menurut aku udah oke sih. Ini kita coba agak naikkan sedikit. Ini di harga 299.000. Kalian bisa cek di e-commerce kesukaan kalian. Kalian tinggal tulis aja brandnya Viata. Nah, ini untuk TWS dari Viata itu namanya Airboom Pro. Kayak gitu. Ini aku ada di warnanya itu adalah Army, tapi selain warna ini ada beberapa warna lain. Kayaknya mungkin ada banyak sih, tapi kalau untuk dari materialnya dengan harga 299.000 itu menurut aku ini udah oke banget karena dibanding yang ini tuh lebih firm sih. Terus warna warna dockingnya menurut aku matte. Jadi nggak glossy kayak gini, tapi matte. Terus dia simple banget desainnya. Ini cuma ada logo Viatanya aja. Terus di belakangnya itu Airboom Pro. Kayak gitu. Dan ini ya gampang banget masuk pocket gitu kan. Terus kalau misalkan kalian buka, oh nih, tadi pas aku tutup warnanya berubah jadi putih bagian sininya. Nah, itu tandanya kalau misalkan kalian abis pakai terus kalian masukin ke dalam, itu tandanya earbuds kalian tuh lagi dicas kayak gitu. Nah, pas aku buka kayak gini, kalian bisa lihat nanti mungkin gambaran jelasnya itu di earbudsnya itu ada warna kedap-kedip merah putih, merah putih, merah putih. Nah, itu tandanya dia nyala. Nah, kalau misalkan mau di pairingin itu, nah ini kebetulan udah pairing nih Airboom Pro. Dia kalau misalkan udah pernah ke-connect ke HP kalian, itu pas dibuka dan Bluetooth kalian nyala, itu langsung ke-connect. Tapi kalau misalkan kalian konekinnya ke handphone, terus selanjutnya kalian konekin ke laptop, itu terakhir kali akan nyambungnya ke laptop. Kayak gitu. Otomatis. Nih, bentuknya kayak gini nih, earbudsnya. Kalau tadi kan JT lebih lonjong ya. Kalau ini tuh, nih, kayak gini. Memang dia agak lebih gendut ya dibanding yang JT tadi. Nah, ini aku coba dengerin musik lagi buat bandingin suaranya. Sabar, iklan dulu guys. Gak premium soalnya. Ini kita mulai dengerin musiknya. Kalau suaranya sih menurut aku sama aja ya, sama kayak JT. Tapi suara luar gak terlalu masuk. Jadi lebih kedap sih menurut aku, kayak gitu. Dan kalau yang ini, kalau Airboom Pro, menurut aku lebih lebih cepat tanggap. Kalau misalnya aku klik sekali, dia langsung ke pause. Terus kalau misalnya aku pencet lagi, dia langsung play lagi. Jadi nggak ada latensinya, nggak terlalu banyak gitu loh. Terus kalau misalnya aku mau lanjut ke lagu selanjutnya, itu aku tinggal pencet
2 kali ke kanan. Nah, ini dia udah ganti. Terus aku sukanya adalah kalau misalkan ini dia, misalnya aku mau gedein suaranya, aku tinggal pencet yang sebelah kanan lamaan. Nah, ini suaranya udah jauh lebih besar. Dan kalau mau turunin suaranya, tinggal pencet yang sebelah kiri. Nah, gak usah ditekan-tekan ya guys, tapi kalau misalkan mau nurunin tuh tinggal ditekan terus tahan sampai dia turun, kayak gitu. Emang sih gak keluar grafis turun dan naik suaranya, tapi kalian udah berasa gitu loh, ini naik dan turun, seperti itu. Ini aku coba matiin, pause, nah oke. Sama aku pengen coba, ini dia kan, bukan di sini ya, oh ini. Dia bilang klaimnya itu adalah 14 pencetan, gitu. Di sini untuk yang ini, dan ini bisa buat gaming mode, up to 65 microsecond. Terus untuk penggunaannya adalah 32 jam penggunaannya ya, kayak gitu. Aku mau coba untuk angkat telepon deh, coba. Boleh telepon nggak? Tapi teleponnya pakai WhatsApp dulu. A few moments later. Oke, sama kayak yang JT tadi, aku sekarang mau cobain. Kalau tadi kita udah cobain yang dengerin musik, menurut aku sih perbedaannya adalah aku maksudnya aku udah nggak bisa terlalu denger yang di luar headset ini gitu loh. Suara sekitar aku tuh aku udah nggak terlalu denger, dan emang fokusnya lebih ke musiknya aja. Sedangkan kalau untuk yang JT tadi itu, aku masih bisa denger suara sekitaran aku seperti apa. Nah, sekarang aku mau cobain kalau misalkan aku angkat telepon. Kalau tadi kan angkat telepon WhatsApp itu nggak bisa ya. Kita coba. Kita coba. Boleh tolong. Oke. Ini fiturnya juga sama. Kalau misalnya mau ngangkat itu tinggal pencet bagian kiri atau kanan earbuds sekalian, sekali aja. Oh, dia nggak mau. Berarti harus di slide. Halo? Suara aku cempreng nggak? Suara aku cempreng nggak? Nggak. Cempreng. Oke. Berarti masih sama ya, sama yang JT. JT ini suaraku masih lumayan cempreng kalau misalkan di telepon. Coba aku ini deh, nomor telepon deh. Bisa angkat gak? Bisa pakai fitur angkat teleponnya nggak? Soalnya dia klaimnya bisa angkat telepon, guys. Nih. Lihat ya. Nih, aku cuma pencet. Tuh, keangkat. Berarti seharusnya tadi yang JT, kalau misalkan pakai nomor telepon, itu sebenarnya bisa. Terus kalau misalnya aku mau matiin, udah mati. Kayak gitu. Jadi emang kalau misalkan untuk angkat telepon, kayaknya emang nggak bisa angkat telepon itu by aplikasi. Maksudnya WhatsApp kayak gitu tuh nggak bisa. Tapi kalau misalkan dia angkat teleponnya dengan nomor telepon itu baru bisa. Tapi kalau untuk dari segi suara telepon kayak gitu-gitu, suaraku dibilangnya sih masih cempreng ya, kayak gitu. Nah ini kalau misalkan earbuds kalian udah selesai dipakai, terus kalau mau dicas lagi, ini bisa. Kayak gitu. Ini aku kurang tahu sih dia bisa berapa kali ngecas earbudsnya, tapi beberapa kali aku pakai lumayan lama sih, maksudnya bisa beberapa kali, 2 atau 3 kali, tapi posisinya earbudsnya nggak sampai 20%, habis itu baru dimasukin ke sini ya. Jadi kayak masih 70%,
itu aku masukin ke sini tuh bisa 4 kalian ngecas kayak gitu di dockingnya. Nah itu mungkin untuk Viata dan JT. Aku sekarang ke Soundpitch. Nah untuk yang ini, Soundpitch ini lumayan mahal. Lebih ya kalian harus nambah 10.000 lagi dari Viata. Boleh lah ya. Ini 309.000 untuk apa Soundpitch ini. Tapi kalian ya udah dapat ini. Ininya lebih gede sih dibanding yang Viata nih. Tuh. Kelihatan nggak? Ini lebih gede. Ya dibanding JT apalagi ya. Lebih gede Soundpitch. Dan kalau untuk material dockingnya sih menurut aku emang ini lebih firm ya. Tapi aku tetap lebih suka yang ini sih. Tetap lebih suka yang Viata. Walaupun dia juga sama-sama matte warnanya, jadi nggak glossy gitu. Terus untuk bentuk earbuds-nya nih, dia agak berbeda sih. Sama JT sama Viata. Kalau Viata tadi tuh lebih gendut, kalau ini ya sama lebih besar juga. Nah ini kita coba dengerin lagunya ya guys ya. Kita bandingin sama yang Viata tadi. Kalau menurut aku sih, coba. Kalau misalkan sama Viata tadi, menurut aku sih lebih kedap suara yang Viata sih menurut aku ya sejauh ini. Tapi yang aku juga nggak terlalu suka dari Soundpitch, ternyata ininya untuk fitur gesturnya itu dia harus kayak tombol, jadi dipencet gitu. Sedangkan kalau tadi Viata itu kayak cuma gini doang nih, sentuh dikit udah kayak gitu. Oke, kalau misalkan untuk dari suara dengerin musik tadi, menurut aku sih, aku lebih suka yang Viata ya, karena menurut aku dia tuh masih bisa ngejaga suara musiknya, dan suara di luaran earbuds itu aku nggak terlalu kedengeran. Sedangkan kalau yang ini masih agak kedengeran gitu. Tapi kita coba kali ya, biar fair. Kalau tadi kan kita udah cobain nih yang Viata sama JT untuk ngangkat telepon. Sekarang yang ini coba aku angkat telepon juga ya. Boleh deh. Tolong dihubungi saya. Oke, ini. Oh, kalau ini masuk nih suara ringtone. Oke, aku coba angkat. Nggak bisa. Harus di slide. Halo? Suaraku gimana dibanding yang tadi yang Viata? Yang ini lebih bagus. Oh, oke. Oke. Berarti ini yang lebih bagus ya. Berarti dari segi suara angkat telepon dari pendengar yang sebelah sana, katanya suaraku jauh lebih bagus dibanding yang Viata maupun JT. Terus kalau mungkin coba yang pakai nomor telepon deh. Aku mau mastiin kayaknya emang masing-masing TWS ini gak bisa angkat telepon kalau misalnya dari aplikasi WhatsApp. Kodenya kita by number ya. Tuh. Nah, aku angkat nih. Oh iya benar. Benar, berarti memang semua TWS ini bisa mengangkat telepon itu dengan nomor telepon, bukan dari WhatsApp. Ini aku coba matiin ya. Tuh, mati. Oke, berarti memang semua TWS ini hanya bekerja untuk mengangkat telepon dari nomor telepon, bukan dari WhatsApp. Jadi kalian jangan kaget kalau misalkan kalian beli terus gak bisa angkat dari WhatsApp, tapi sebenarnya tinggal kalian slide aja sih dari HP kalian, terus kalian udah tinggal ngomong aja kayak gitu. Dari segi suara sih, ya ini berarti ada kelebihannya di angkat telepon ya. Kalau misalnya Viata sama JT tadi kan katanya suara akunya di telinga lawan bicara aku itu sember atau cempreng. Sedangkan kalau untuk yang ini bagus kayak gitu. Sejauh ini sih kalau disuruh pilih di 3 TWS ini, coba nih aku susun deh.
biar kelihatan. Kalau disuruh pilih dari ketiga ini, aku masih prefer yang ini ya, masih Viata. Karena menurut aku dari bentuknya itu unik sih, kayak aku suka unik gitu. Dia nggak kotak, dia juga nggak bulat-bulat amat, jadi kayak pil gitu. Nih. Tapi balik lagi ke kalian, kalau misalkan kalian suka yang lain dibanding yang Viata ya monggo. Kalau misalkan kalian suka yang JT ya silakan kalian beli yang JT. Tapi menurut aku sih untuk yang JT ini kurang ya. Karena dengan harga segitu dockingnya lumayan ringkih menurut aku materialnya. Tapi ya balik lagi. Tapi kalau misalkan kalian ada rekomendasi TWS lainnya, tapi jangan di harga 1 jutaan karena udah jauh banget. Jadi kalian mungkin bisa kasih rekomen ke kita TWS yang masih di ratusan ribu aja. Kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita coba review, kita coba kasih tahu kira-kira kelebihan apa aja sih yang dipunya TWS tersebut kayak gitu. Tapi jangan lupa juga untuk like dan subscribe Binus TV channel supaya kalian gak kelewatan episode-episode selanjutnya. Itu aja dari aku, see you next time!